Di sebuah pegunungan sunyi yang sudah lama menjadi area terlarang, dua orang konten kreator bernama Paulus dan Linda nekat datang untuk membuat video. Begitu tiba, Linda tampak bersemangat mengaktifkan ponselnya dan memotret pemandangan indah di sana. Tanpa sadar bahwa tempat itu berbahaya dan dijaga ketat pemerintah. Maka dari itu, Paulus langsung melarangnya mengaktifkan ponselnya. Paulus menjelaskan lokasi ini ditutup karena paparan radiasi tinggi sejak 50 tahun yang lalu. Ditambah adanya senjata rahasia milik pemerintah yang disembunyikan dari publik. Mengetahui hal itu, Paulus sudah menyiapkan obat dan segera menyuruh Linda menelan obat khusus untuk menangkal radiasi. Sementara Linda yang tak tahu hanya bisa bertanya-tanya mengenai tempat ini. Meski sunyi dan penuh resiko, Paulus dan Linda tetap memutuskan melangkah masuk. Nuclear weapons facility. Why didn't everyone not know about this? So, that's where we're gonna head. Namun tiba-tiba, suara aneh yang bergema di tengah perjalanan membuat Linda mulai cemas. Paulus mencoba menenangkan dengan mengatakan itu mungkin hanya beruang. Tetapi firasat Linda rupanya benar. Saat hendak melanjutkan langkah, sesuatu yang aneh dan bersayap melintas di atas kepala mereka. Linda pun ingin segera pulang, tapi Paulus bersikeras melanjutkan demi konten yang ia yakin bisa viral. Dan benar saja, keputusan itu menjadi fatal ketika seekor monster mengerikan muncul dan secara mengerikan membakar Paulus hidup-hidup. Linda yang panik langsung berlari menuju ke mobil, tetapi sesampainya di mobil, ia baru teringat bahwa kunci mobilnya ada di tangan Paulus. Tanpa jalan keluar, ia hanya bisa pasrah kepada Sang Maha Kuasa hingga monster itu pun mendekat dan memanggangnya. Scene kemudian beralih ke seorang wanita parubaya bernama Ness. Ia berencana pensiun dari dinas militer, namun sang kapten menahan dan menugaskannya dalam misi baru menangkap makhluk bersayap di area terlarang. Hidup atau mati, jika terlalu sulit, ia diminta membawa petunjuk penting sebagai petunjuk dan penelitian lebih lanjut. Multiple reports. Find the creature, what are we supposed to do with it? Your squad, 2 people you trust. What can you tell me about it? However, I can assure you. What would we be expected to do? Ness pun akhirnya menerima perintah itu dan berangkat bersama 2 orang kepercayaannya, Lexi yang sedang cedera dan Libby. Setibanya di lokasi yang dijanjikan, mereka bertemu Profesor Stewart dan warga lokal bernama Nicole yang biasa mendaki dan tahu medan yang akan mereka lalui. Sebelum berbincang lebih jauh, Profesor meminta maaf terlebih dahulu kepada mereka karena tidak memberi info tentang misi mereka. Ini semua dilakukan sebagai SOP misi rahasia mereka. Karena tempat yang akan mereka kunjungi adalah area yang dijaga ketat rahasianya oleh pemerintah. Dari mereka berdua, Ness mengetahui bahwa area tersebut dulunya merupakan tempat penyimpanan limbah radioaktif dan tidak ada satupun makhluk hidup di sana. Dengan munculnya makhluk misterius di sana, besar kemungkinan area radioaktif itu memicu evolusi satwa yang tentunya akan menjadi penting untuk diteliti. Mendengar hal itu, Ness pun terkejut dan khawatir dengan misi bahaya ini. Namun, Profesor Stewart meyakinkan bahwa radiasi kini sudah aman. Ia juga memberinya pil potasium isofdegufusida untuk pelindungan. Nicole lalu memperlihatkan peta lokasi yang dimaksud, sekaligus menunjukkan gambar rekonstruksi dari saksi mata yang pernah melihat wujud sang monster. So, we're at the epicenter of it. Limit the spread of classified information. It should be devoid of all wildlife. Area falls under a strict government-controlled zone. Few sketches by eyewitness. Recruited to search a radioactive zone. We don't know what it is. Di malam harinya, Lexi nampak panik dan meminta Ness membatalkan misi tersebut.
Namun, Ness meyakinkan bahwa dirinya akan aman berkat pil yang diberikan oleh Profesor Stewart. Ia bahkan berjanji akan menjaga Lexi selama misi berlangsung. Sedang di luar, Libby terlihat ragu. Tetapi saat melihat keyakinan Ness bahwa misi ini akan cepat terselesaikan, ia pun berpesan agar Ness tidak pergi sendirian dan tetap bekerja sama sebagai tim seperti biasanya. Way forward is for us all to stay in a group. I don't think it's safe. Do you think we should turn back? Sayangnya, di keesokan harinya, Ness sudah berangkat ke pegunungan itu seorang diri tanpa sepengetahuan siapapun. Begitu mendengar kabar tersebut, Libby marah dan memintanya segera pulang. Namun, rasa penasaran membuat Ness justru berjalan lebih jauh, namun tetap menjaga komunikasinya dengan Libby. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah goa kecil yang menyerupai sarang. Ia mengabaikan peringatan Libby dan memeriksanya. Just doing a recce while the others are asleep. Looks like some sort of nest or Heading east through the pass towards the mountain. Di sarang itu, ia mendapati sebuah telur. Saat hendak mengambil telur itu, tiba-tiba ia merasakan pusing hebat hingga akhirnya semaput. Libby yang panik segera memberitahu yang lain bahwa Ness sedang dalam bahaya. Mereka menduga Ness lupa minum pil anti radiasi, sehingga tubuhnya tak sanggup menahan paparan di lokasi tersebut. Profesor Stewart lalu membekali Nicole dan Libby dengan alat pelindung radiasi. Namun Libby kesal karena merasa Stewart meremehkan bahaya yang ada. Bersama Nicole yang memahami medan pegunungan itu, Libby pun bergegas menyusul. Setelah menyisir lokasi itu, mereka akhirnya berhasil menemukan Ness yang tak berdaya. Menyadari tingkat radiasi di sana sangatlah tinggi, Libby segera meminum pilnya, lalu meminta Nicole membantu Ness berjalan. Sementara ia sendiri membawa telur itu untuk diteliti. how will it survive here? Setibanya di rumah Profesor Stewart, Libby menyerahkan telur itu. Ia juga mencium lendir telur itu. Profesor mengaku belum yakin bisa menganalisis makhluk apa yang ada di dalam telur itu. Tetapi, ia percaya bahwa telur tersebut bisa menjadi terobosan penting. Stewart dan para ilmuwan berencana menelitinya lebih lanjut untuk memahami proses evolusi makhluk tersebut, dengan harapan dapat menciptakan obat yang melindungi manusia dari radiasi dan cara makhluk itu bertahan hidup di lingkungannya sendiri. As the regeneration continues to deform, rate than those dying. This creature has evolved to... Reptile Komodo dragon, but an insect, really? Surely whatever left it there would... They form an imperfect replica of the original. I mean, it is breathtaking. Process to us as the cells regenerate. Malam pun tiba. Hujan deras mengguyur disertai geleger petir yang memecah keheningan. Libby mencoba menghubungi rekannya untuk memberi kabar bahwa ia dan timnya akan segera kembali setelah misi ini selesai. Namun sinyal buruk akibat cuaca membuat komunikasi terhambat. Ia pun keluar rumah mencari sinyal yang lebih baik. Tapi tak lama terdengar raungan aneh yang membuatnya waspada. Suara itu rupanya juga didengar oleh yang lain, sehingga rasa penasaran mendorong mereka memeriksa ruang penyimpanan telur. Sesampainya di sana, mereka terkejut mendapati telur tersebut telah menetas. Lebih parahnya lagi, jendela di ruangan itu terbuka. Rupanya sengaja dibuka oleh Nicole agar udara tidak pengap. Sayangnya, hal ini justru membuat makhluk hasil penelitian mereka hilang, memicu kemarahan Profesor. Situasi pun semakin memanas ketika Ness dan Profesor beradu argumen, karena sang Profesor seolah menyalahkan Ness atas kehilangan itu. Tak ingin membuang waktu, mereka pun bersiap mencari kemana makhluk itu pergi. Namun, melihat kondisi Libby yang mulai melemah, Ness menyarankan untuk menghentikan pencarian. Libby pun menolak, ia menganggap dirinya hanya masuk angin dan menyarankan Ness tetap melanjutkan pencarian. Saat Ness mengambil minum di dapur, Nicole datang dan mengajaknya mendengar suara monster di luar. Dari dentumannya yang besar, mereka yakin itu bukan suara anak monster yang menetas semalam, melainkan induknya.
Saat akan masuk, Ness menemukan sebuah peluit misterius yang tak dikenalnya dan membuatnya curiga. Ia pun mengantongi peluit itu, menilai situasi kian berbahaya. Ia menelepon kapten untuk menyatakan rencana kembali dan membatalkan misi, apalagi kondisi Libby yang semakin memburuk. Namun, kapten menolak dan mengingatkan perjanjian awal bahwa makhluk itu harus ditangkap hidup atau mati, atau setidaknya mereka membuka bukti kuat keberadaannya. Mendengar hal itu, Libby pun kembali menolak rencana pulang dan bersikeras melanjutkan misi ini. Sementara itu, Profesor bersama Nicole bergerak lebih dulu untuk memeriksa lokasi. Mereka berdua berjalan jauh menyusuri perbukitan. What is it? It's almost sunrise. Di sisi lain, Libby yang masih muntah-muntah mulai mengalami halusinasi, seolah mendengar suara yang mengerikan dari para monster yang membuatnya semakin tertekan. Sementara itu lagi, Ness menasihati Lexi yang masih terluka agar tidak memaksakan diri ikut misi. Namun Lexi justru kecewa. Ia merasa tindakan Ness yang berangkat sendiri kemarin seolah meremehkan dirinya dan Libby. Bagi Lexi, apapun resikonya, seorang pejuang harus menjalankan misi ini bersama-sama. Setelah itu, Ness diberitahu Lexi tentang kabar bahwa kondisi Libby semakin parah. Ia pun menjenguknya ke kamar dan mendapati obat anti radiasi masih utuh, tidak diminum. Dari situlah Ness menduga paparan radiasi telah merusak sel-sel dalam tubuh Libby. Rasa khawatir pun membuat Ness hanya bisa menenangkannya, sambil berencana membawa Libby pergi dari tempat tersebut. Can you hear it calling now? It's calling for me. Libby, look at me. How can you not hear this? It's okay. Berpindah pada Nicole dan Stuart yang sedang berada di pegunungan. Di situ, Nicole merasa tempat ini tidak aman dan memaksa Profesor untuk kembali. Sayangnya, Stuart yang masih dipenuhi rasa penasaran tidak menghiraukannya. Saat Nicole mencoba menghubungi Ness, panggilan tidak terhubung. Hingga tiba-tiba, monster itu muncul dan langsung membunuh Nicole. Stuart yang panik lari ke sekuat tenaga. Beruntung ia berhasil lolos hingga kembali ke markas. Saat tiba di sana, Stuart menceritakan semuanya kepada Ness. Ia menjelaskan bahwa mungkin monster itu masih mengintai di luar. Berdasarkan penglihatannya, Stuart berspekulasi bahwa makhluk itu adalah persilangan antara burung nasar, kelelawar, dan yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Namun Ness tidak sepakat. Menurutnya, itu hanyalah burung bermutasi akibat radiasi. Meski berbeda pendapat, mereka sama-sama sadar bahwa yang mereka hadapi jauh lebih berbahaya dari dugaan sebelumnya. Could you have wandered into its nesting area? This isn't any bird nest. You went there. Do you have any idea what we're dealing with here? It's like any animal with instinct. Yeah, living out in those mountains. If it followed you up there, then it knows you are here. Just than I imagined. It's up to the power. Dalam keadaan panik mencari jalan keluar, Stuart mencoba menyalakan komputer untuk meminta bantuan. Sayangnya, semua jaringan gagal terhubung. Bahkan telepon rumah pun sudah terputus. Tiba-tiba ia teringat ponsel milik Ness masih berada di luar. Profesor pun mendesak Ness agar membawa tim masuk ke mobil dan pergi. Akan tetapi, Lexi memberi saran untuk terlebih dahulu mengalihkan perhatian monster itu. Sebab bila mereka pergi bersama-sama, makhluk itu bisa dengan mudah membantai semuanya. Mendengar hal ini, Ness pun mulai bersiap. Ia mengambil senapan dan menyiapkan flare untuk memastikan apakah monster itu masih bersembunyi di sekitar rumah atau sudah meninggalkan tempat ini. Absolutely certain that that thing is out there waiting for us. She's right. Yeah. Let's do it. Di tengah derasnya hujan malam itu, Ness perlahan membuka pintu lalu menyalakan suar tepat di depan rumah dan langsung kembali masuk untuk memastikan keadaan aman. Namun ternyata, monster tersebut lebih cerdik dari dugaan. Ia hanya datang sebentar lalu menghilang, seolah sengaja menunggu Ness dan tim keluar dari markas. Mereka semua pun nampak putus asa. Lexi juga mendatangi Libby, namun kondisi makin bertambah parah. Tidak tahan hanya berdiam diri, Ness mengatur rencana bersama Profesor.
Ia akan mengalihkan perhatian dan keluar. Namun Profesor meminta Ness untuk mengalihkan perhatian saja dan menjaganya untuk bisa masuk ke mobilnya mengambil ponsel karena harus ada satu orang yang menembak jika dalam bahaya. I don't even think it was radiation sickness. There's no way we're gonna be able to outrun it. If it follows me, rencana pun dimulai. Ness keluar dan melempar bom ke sisi lain rumah untuk mengalihkan perhatian. Tetapi begitu bom meledak dan Profesor merasa sudah aman berada di luar, tiba-tiba ia justru tewas terpanggang. Ternyata monster itu lebih cerdas dan sudah menunggu dari belakang atap rumah. Back inside this house. Dalam situasi yang semakin mencekam, kondisi Libby perlahan mulai membaik. Saat itulah Libby keluar dengan wajah penuh kebingungan. Lalu Ness menjelaskan bahwa Nicole dan Stuart sudah terbunuh. Beruntung tiba-tiba telepon rumah kembali berfungsi. Dari ujung sambungan, Kapten menyuruh mereka keluar melalui pintu belakang karena akan ada seorang yang datang membantu. Namun ketika Ness berjalan perlahan ke arah pintu itu, ia justru dikejutkan oleh kehadiran sang Kapten sendiri yang langsung menodongkan pistolnya. Dari sinilah terkuak kebenaran mengejutkan. Kapten mengaku bahwa dialah pencipta sekaligus pengendali monster dengan menggunakan peluit khusus. Makhluk itu diciptakan sebagai senjata biologi militer, sedangkan Ness hanyalah dijadikan bahan uji coba. Kedua orang kepercayaannya selama ini ternyata hanyalah pion yang ditugaskan untuk melindungi Ness sesuai rencana Kapten. Lebih mengejutkannya lagi, Ness diberi waktu hanya 4 menit untuk keluar rumah sebagai bahan uji coba kendali monster itu. Jika menolak, ia akan langsung menembak mati. Tanpa pilihan lain, Ness pun akhirnya berlari keluar bersama dua rekannya yang sejak awal film tidak berguna. Mereka menuju mobil, tetapi ternyata ban sudah sengaja dibocorkan oleh sang Kapten. Melihat keadaan ini, Libby menyarankan agar mereka lari ke dalam hutan yang lebat. Ia yakin monster itu tidak bisa terbang menembus pepohonan rapat. Akan tetapi, saat tiba di alam terbuka, Lexi yang sedang pincang merasa tak lagi sanggup berlari. Dengan putus asa, ia meminta Ness dan Libby meninggalkannya. Awalnya, Ness menolak karena sudah berjanji akan melindunginya, namun akhirnya ia terpaksa menuruti. Tragisnya, tak lama setelah ditinggalkan, monster muncul dan langsung membunuh Lexi. Kilangan itu disusul oleh Libby yang penyakit akibat radiasinya kambuh semakin parah. Monster itu pun kembali datang dan merenggut nyawanya, meski Ness sudah berusaha melawan. Kini Ness benar-benar seorang diri. Saat itulah Kapten muncul kembali. Ia memaksa Ness menjatuhkan senjata lalu berlutut, sementara dirinya meniup peluit untuk memanggil naga raksasa itu. Monster pun patuh pada perintahnya. Kapten terlihat putus. Namun tanpa ia sadari, Ness juga menemukan peluit serupa kemarin. Begitu Ness meniupnya, sang monster justru berbalik menyerang Kapten hingga tewas seketika. Dengan perasaan kalut, Ness pergi seorang diri. Ia menemukan mobil yang diduga milik sang Kapten, lalu melarikan diri dengan hati dipenuhi penyesalan karena semua rekannya telah terbunuh. Film pun berakhir dengan Ness yang kabur dari tempat mengerikan itu dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Dragon Fury. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.